Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai kapan jadwal CPNS dan lokasi ujian kita di mana, kita termasuk ke dalam sesi berapa, di jam berapa. Hari ini pada video ini saya ingin berbagi cara melihat jadwal ujian dan sesi ujian. Baik, langsung saja ke tutorialnya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungan untuk subscribe channel kami. Yang pertama-tama teman kita masuk dulu ke akun SSCASN dengan klik masuk teman-teman. Klik masuk. Lalu tampil seperti ini, kita masukkan nick kita dan passwordnya. Lalu kita masukkan kode captcha-nya yang diberikan di atas ini. Lalu kita klik masuk teman-teman. Kita tunggu sejenak, sedang sistem mengarahkan ke dalam akun kita. Setelah tampil seperti ini, lalu teman-teman scroll ke bawah tempat percetakan kartu ujian. Scroll ke bawah teman-teman. Ini kita sudah lulus. Di sini ada dua perintah. Yang pertama yang warna kuning, cetak kartu informasi akun. Ini cetak kartu akun. Yang kedua cetak kartu pendaftaran. Artinya di sini yang di bawah cetak kartu pendaftaran. Kita klik teman-teman. Kita lihat di sini tertera jadwal ujian ataupun lokasi ujian teman-teman. Seperti ini teman-teman, ini informasi akun kita. Lalu kita lihat ke bawah di lokasi ujian. Ini sudah ada lokasi ujian yaitu Hotel di Padi. Ini berarti diselenggarakan lokasi ujiannya di Hotel di Padi. Berarti jadwal saya yaitu di lokasi ujian saya di Hotel di Padi. Mengenai jadwal, kita masuk ke dalam sesi berapa, kita langsung lihat di akun ataupun di website instansi masing-masing. Contohnya, kita melamar di BKPSDM ataupun kita melamar di Kemenkumham, kita melamar di Provinsi Sumatera Utara, kita melamar di Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten-kabupaten lain dan kementerian lainnya. Terserah kita mau lamar di mana. Untuk lihat kita sesi berapa di jam berapa, itu langsung kita mengarahkan, kita buka website instansi tempat kita melamar. Contohnya begini teman-teman. Saya praktekkan salah satu contoh. Saya ingin melihat jadwal ujian di suatu instansi. Ini teman-teman saya praktekkan, ingin saya melihat jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil Badan Kepegawaian Negara tahun 2024. Ini kebetulan saya praktekkan ingin melihat jadwal ujian di BKPSDM. Artinya kita melamar sebagai pegawai BKPSDM, pegawai BKN. Saya melamar sebagai pegawai PKN. Di sini ini di websitenya sudah diumumkan. Ada 3-4 lampiran ini teman-teman. Ada jadwal ujian, ada beberapa macam. Kita lihat, kita download salah satunya. Ini yang pertama teman-teman mengenai pengumuman jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil Badan Kepegawaian Negara. Di sini jelaskan teman-teman, dibaca sendiri nanti teman-teman mengenai jadwal lokasi, aturan yang harus dipatuhi saat ujian, dan benda-benda apa yang boleh dimasukkan ataupun yang tidak, dan mengenai wawasan tes SKD. Tes SKD ada 3 kategori yaitu tes TWK, TIU, dan TKP. Ini ada 3 jenis golongan nilai ataupun soalnya.
Dan mengenai nilai ambang batas, teman-teman bisa lihat sendiri berapa nilai ambang batas yang harus didapatkan agar teman-teman bisa mengikuti ujian SKB. Lalu teman-teman di scroll ke bawah dibaca ini semua mengenai larangan-larangan saat ujian dan jam berapa kita harus berada di titik lokasi ujian, karena nanti ada cek ataupun kita daftar hadir di sana teman-teman. Lalu mengenai lampiran yang kedua, ini bagi teman-teman yang menggunakan hasil SKD tahun 2023. Karena CPNS tahun ini bisa kita gunakan nilai SKD di tahun 2023. Berarti kita tidak mesti ikut ujian SKD lagi karena kita gunakan nilai ujian SKD tahun 2023. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri kalau teman-teman ada memilih menggunakan nilai SKD tahun 2023. Dan di lampiran yang kedua teman-teman, ini mengenai jadwal ujian. Di sini sudah tertera teman-teman. Ada nomor peserta, ada nama, ada jabatan, ada lokasi ujian, hari apa kita ujian, di tanggal berapa, masuk ke dalam sesi berapa, dan ruang berapa. Ini sesi 1, ruang 1. Ini berarti kalau kita termasuk, ini nomor kita, berarti kita masuk ke dalam sesi pertama. Nanti mengenai sesi pertama, jam berapa sesi pertama, kita lihat di bawah teman-teman. Kita lihat di lampirannya, biasa ada ditulis kalau sesi pertama jam berapa. Kita lihat teman-teman. Ataupun di sini teman-teman mengenai sesi pertama dilaksanakan di jam berapa? Nah, ini teman-teman. Di lampiran yang ketiga teman-teman ada dibagi sesi teman-teman. Sesi pertama itu waktunya jam 6.30 sampai dengan jam 8.00. Durasinya 90 menit. Kita harus berada di tempat kegiatan tersebut yaitu jam 6.30. Jam 6.30 sampai dengan jam 8.00 itu masa registrasi, penitipan barang, cek body, peserta masuk ruangan, dan perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian. Itu membutuhkan 90 menit teman-teman, waktu registrasi, titip barang, cek body, dan lain-lain. Sedangkan ujiannya yaitu jam 8 sampai dengan jam 9.40, 100 menit pelaksanaan SKD. Berarti kita kalau sesi pertama kita harus berada di lokasi ujian yaitu jam 6.30 sampai nanti keluar di jam 9.40. Karena banyak hal yang harus kita ikuti. Pertama, kita harus registrasi dulu dan diberikan PIN oleh panitia. Kita titip barang-barang berharga kita di sama panitia dan dicek body ataupun pakaian, barang-barang yang bisa dimasukkan ataupun yang tidak bisa dimasukkan ke dalam ruangan ujian. Ini teman-teman harus diikuti semua rangkaian kegiatan ini. Nanti kalau kita tidak mengikuti sesuai dengan anjuran ini bisa saja panitia tidak mengizinkan kita masuk ke dalam ruang sesi ujian. Kalau kita tidak mematuhi aturan yang sudah dibuatkan oleh panitia. Inilah teman-teman yang dapat saya sampaikan pada video ini. Mohon dukungan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.